semua, saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang persamaan siklus akuntansi. Dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Materi pembahasan di siklus akuntansi yaitu ada 1. Identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. 2. Analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. 3. Pencatatan transaksi pada jurnal. 4. Posting ke buku besar. 5. Penyusunan neraca saldo. 6. Penyusunan jurnal penyesuaian. 7. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. 8. Penyesuaian laporan keuangan. 9. Tahap terakhir siklus akuntansi yaitu penyusunan jurnal penutup. 10. Tahap opsional siklus akuntansi yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut tentu saja harus sah dan diverifikasi. Analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, Anda dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Sistem pencatatan adalah double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama, sehingga setiap transaksi mempengaruhi sekurang-kurangnya 2 rekening pembukuan. Pencatatan transaksi pada jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan atau journalizing. Terdapat 2 macam jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja. Biasanya tahapan yang dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang di debit dan satu rekening di kredit. Jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contoh seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lainnya. Lakukan analisis pencatatan ke dalam jurnal untuk transaksi yang terjadi pada Januari 2021. Januari tanggal 1, Tuan Reynaldi menyetorkan uangnya sebagai modal awal perusahaan transportasi yang diberi nama CV Kopsis Transport sebesar 300 juta. Januari tanggal 3 dibeli 3 mobil dari dealer Azam Motor seharga 240 juta, dibayar secara tunai 200 juta dan sisanya dibayar 6 bulan kemudian. Januari tanggal 7 diterima pendapatan jasa transportasi secara tunai sebesar 50 juta. Januari tanggal 8 Tuan Reynaldi meminjam uang dari bank
untuk tambahan modal sebesar 50 juta. Januari tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Januari tanggal 15 dibayar gaji pegawai secara tunai sebesar 7.500.000. Januari tanggal 16 Tuan Reynaldi mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar 1 juta. Jurnal umum dari soal yang tadi yaitu tanggal 1 kas 300 juta masuk di debit dan modal Tuan Reynaldi masuk ke kredit 300 juta. Tanggal 3 kendaraan masuk ke debit 240 juta, kas dan utang usaha masuk ke kredit 200 juta dan 40 juta. Tanggal 7 kas masuk ke debit 50 juta, pendapatan jasa masuk ke kredit 50 juta. Tanggal 8 kas masuk ke debit 50 juta, utang bank masuk ke kredit 50 juta. Tanggal 10 perlengkapan kantor masuk ke debit 50 juta, kas masuk ke kredit 50 juta. Tanggal 15 beban gaji masuk ke debit 7.500.000, kas masuk ke kredit 7.500.000. Tanggal 16 pengambilan pribadi Tuan Reynaldi masuk ke debit 1 juta, kas masuk ke kredit 1 juta. Jumlah masing-masing debit dan kredit yaitu 653.500.000 dan itu balance. Posting ke buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat surat keterangan dengan pencatatan transaksi dalam jurnal. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan akan disusun, pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun, ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang.
Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti 1. Laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. 2. Laporan perusahaan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. 3. Neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. 4. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan belum terjadi. Tips: gunakan program akuntansi yang memiliki fitur aplikasi pembukuan keuangan usaha supaya laporan menjadi lebih mudah. Penyusutan neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya membuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusutan neraca saldo ini tidak wajib, hanya bersifat opsional. Nah, lalu tahap terakhir proses pencatatan dalam siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal pembalik. Thank you. Terima kasih. Sekian dari video pemaparan saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan.